minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-29. Selamat mendengarkan. Dalam episode 28 dikisahkan Gagak Putih harus berhati-hati dan tidak boleh lengah untuk menghadapi lawannya yang memiliki kemampuan tinggi dengan melihat dari sorot matanya. Jika ia membenturkan ilmunya, maka Gagak Putih harus mengerahkan kekuatan yang lebih besar dalam lembaran ilmunya agar bukan dirinya yang akan terlempar dan terbanting jatuh nantinya. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran di dua lingkaran. Gagak Putih dan Gatra Bumi telah bertempur dengan sengitnya dengan lawannya masing-masing. Pada saat itu, Gagak Putih agak terkejut. Tiba-tiba lawannya meloncat menyerang dengan kecepatan tinggi. Namun ia memiliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat dari lawannya. Oleh karena itu, ia pun mampu melekkan serangan lawannya itu. Kecepatan gerak Gagak Putih itu membuat lawannya menjadi gelisah. Ia seakan-akan tidak mempunyai kesempatan untuk dapat menyentuh anak muda itu. Namun, dengan mengerahkan segenap kemampuannya dalam puncak ilmunya, maka ia berharap mampu mengimbangi kecepatan gerak Gagak Putih. Sementara itu, Gatra Bumi yang bertempur dengan lawannya telah menggunakan kelincahannya. Lawan Gatra Bumi dengan gesitnya meloncat ke atas sambil tubuhnya berputar dengan kaki mengarah ke kepala Gatra Bumi. Namun dengan cepat Gatra Bumi merendahkan tubuhnya dan sedikit menarik kepalanya ke belakang. Dengan cepat pula ia menjatuhkan diri lalu menjulurkan kaki kanannya menendang tubuh lawannya. Puh! Dan suara tendangan kaki Gatra Bumi telah mengenai pinggang lawannya, sehingga orang itu harus berguling di atas tanah sambil menahan rasa sakit di pinggangnya. Aduh, pinggangku, aduh. Namun hanya sebentar, lawan Gatra Bumi itu pun segera badannya berguling-guling bagaikan benda yang bundar mengarah ke tempat Gatra Bumi yang masih merendahkan badannya itu. Dan tiba-tiba dengan kaki yang lurus menyerang mengarah ke dada Gatra Bumi. Dan Gatra Bumi pun pada saat itu tidak sempat mengelak. Namun ia pun dengan cepat bertumpu pada salah satu tangannya, lalu tubuhnya terangkat. Maka dengan mengedakkan tumpuan dibarengi kakinya, juga terjulurus mengarah tubuhnya. Sehingga kembali benturan pun terjadi. Kedua kaki yang datang dari arah berlawanan itu telah mengenai tubuh masing-masing. Gatra Bumi harus menerima tendangan lawannya yang mengarah dadanya. Namun sebaliknya, lawannya juga harus terkena tendangan kaki Gatra Bumi yang mengarah ulu hati. Aduh, ulu hatiku. Maka keduanya pun terpental dengan punggung menyusuri tanah. Tetapi kedua orang yang bertempur itu segera melenting untuk bangkit berdiri kembali. Lawan Gatra Bumi sambil memegangi ulu hatinya memandangi Gatra Bumi dengan menggeram. Kau memang luar biasa, anak muda. Namun kau jangan senang dulu dengan semua ini. Kemudian orang itu salah satu lutut kakinya ditumpukan di atas tanah dan kakinya yang satu bergeser lurus ke belakang. Kemudian telapak tangan kirinya diletakkan di dada lurus dengan kelima jarinya merapat menghadap ke atas. Sedangkan tangan kanannya diangkat pelan di atas kepala dengan tarikan napas, kemudian tangan itu ditarik ke belakang kepalanya serta bergeser di samping telinga. Dan tangan tersebut didorong ke depan sambil mengeluarkan napas dari mulutnya. Kelihatannya lawan Gatra Bumi akan memulai serangannya yang berikut.
Gatra Bumi tidak mau ketinggalan. Ia pun telah menyentuhkan dua jarinya pada tangan di tanah, kemudian sambil menarik napas, lalu dua jari tangannya di atas ditarik ke atas, lalu disentuhkan di keningnya. Kemudian ia dorong lurus ke depan sambil mengeluarkan napas lewat hidung dengan pelannya. Sedangkan tangan kirinya mengembang menghadap ke depan di samping pinggang dengan kuda-kuda sedikit merendah dan sejajar. Sesaat kemudian lawannya telah meloncat menyerang dengan tangannya saling susul-menyusul dengan cepat mengarah tubuh Gatra Bumi. Tetapi dengan tangkas, Gatra Bumi pun menangkis serangan itu beberapa kali dengan cepat pula. Ia pun membalas dengan cepat. Telapak tangannya telah menampar dagu lawannya. Orang itu pun terpelanting dan keras di atas tanah, dan lawannya pun berusaha mengangkat kepalanya. Namun tidak lama orang itu pun kembali, kepalanya jatuh di atas tanah sehingga orang itu terdiam. Ternyata lawannya telah pingsan. Sementara itu, Gelagah Putih masih bertempur dengan lawannya yang memiliki ilmu yang tinggi. Pertempuran itu semakin lama semakin cepat. Lawan Gelagah Putih betul-betul tidak dapat memenggang diri lagi. Ia bergerak semakin lama semakin rapat sambil berlari mengelilingi Gelagah Putih dengan tata gerak yang khusus. Gelagah Putih menjadi semakin berhati-hati. Ia mulai merasakan satu tekanan ilmu lawannya yang semakin lama semakin keras. Karena cepatnya putaran lawan mengelilingnya, seakan-akan lawannya berubah menjadi beberapa orang. Maka dengan demikian, Gelagah Putih pun telah meningkatkan ilmunya pula. Ia mulai dengan kekuatan yang semakin meningkat, lalu menyerang lawannya yang berputaran itu. Tapi setiap kali Gelagah Putih menyerang lawannya yang berputaran, ia tidak mampu menyentuhnya. Bahkan ia mendapatkan serangan balik dari lawannya. Dengan demikian maka Gelagah Putih mulai terpengaruh oleh putaran ilmu itu sehingga membuat ia menjadi pening. Sebab putaran tersebut terasa sangat mengganggunya. Apalagi semakin lama putaran itu semakin cepat. Bahkan pada waktu tertentu lawannya meloncat sambil tangannya menusuk menyerang ke arah dirinya. Luar biasa, berkata Gelagah Putih dalam hatinya. Putaran itu membuat kepalaku menjadi pusing 7 keliling. Dengan demikian, maka Gelagah Putih tidak lagi terpaku pada tingkat ilmunya. Ia pun kemudian telah meningkatkan kemampuannya untuk memecahkan ilmu putaran lawannya. Oleh karena itu, maka untuk saat ia telah memperhatikan putaran tersebut sambil sesekali menghindari serangan yang datang beruntun. Di saat ia mulai mengenali bentuk ilmu putaran lawannya, maka Gelagah Putih telah mempersiapkan satu serangan yang telah diperhitungkan dengan baik-baik. Dan pada saat yang tepat, Gelagah Putih telah meloncat ke arah lawannya. Seperti telah diperhitungkan, orang itu meloncat mengelak. Namun dengan cepatnya lawannya membalas menyerang Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan itu. Dengan tangkasnya ia mengelak. Dan saat kemudian Gelagah Putih telah meloncat menyerang dengan cepat, yang kecepatannya melampaui putaran lawannya. Ternyata langkah Gelagah Putih itu pun tidak terduga oleh lawannya. Oleh karena itu, maka putaran lawannya agak terganggu karenanya. Gelagah Putih pun tidak membiarkan kesempatan itu. Justru pada waktu yang demikian, maka ia pun telah mempergunakan kemampuannya bergerak cepat untuk menekan lawannya yang sedang terpakok melihat tata geraknya. Serangan Gelagah Putih ternyata telah berhasil mendorong lawannya itu beberapa langkah surut. Maka ilmu putaran itu telah pecah dan sejenak Gelagah Putih berdiri tegak. Namun kemudian ia pun telah bertolak pinggang sambil menengadahkan dadanya. Ia pun berkata dengan lantang, "Apa yang akan kau lakukan lagi dengan ilmumu itu, Kisanak? Apa kau ingin berputaran lagi?" Lanjutnya, lawannya mengumpat sejadi-jadinya. Ia tidak betul-betul tidak menyangka bahwa anak muda yang memiliki kuda yang besar dan tegar itu memiliki ilmu yang tinggi.
Namun justru karena itu, maka lawan Gelagah Putih itu betul-betul kehilangan pengendalian diri. Orang itu pun kemudian menggeram. Kau benar anak muda. Jika aku tidak membunuhmu dengan penuh keraguan, kau memang dapat menuduhku. Ternyata kamu memang memiliki ilmu yang tinggi dan pantas untuk melawanku. Aku pun tidak mengelak dengan kenyataan ini, bahwa kau berhasil memecahkan ilmu andalanku. Sehingga dengan demikian maka kau betul-betul seorang yang pantas diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Namun kau jangan menyesal, karena aku akan bersungguh-sungguh pula ingin membunuhmu. Gelagah Putih tertawa, dan saat kemudian ia berkata, katakan, apakah semula kau tidak ingin membunuhku dengan sungguh-sungguh? Dan apakah semula kau hanya ingin menakutiku saja? Bertanya Gelagah Putih. Sebenarnya aku masih ingin membuat pertimbangan-pertimbangan dapat menolong jiwamu, namun sekarang tidak lagi, geram lawannya. Gelagah Putih mendengar jawab itu, ia pun menggeram pula. Kemudian katanya, kau ternyata menghina aku. Kau kira aku bangsa cemeng yang dapat kau takut-takuti dengan gertakanmu itu? Namun, baiklah, aku akan mengambil langkah sebagaimana kau ambil. Aku sejak awal menempatkan diriku sebagai mana kau bersikap terhadapku. Aku pun betul-betul akan membunuh sekarang jika awalnya aku hanya ingin menakut-nakutimu. Namun orang itu tertawa dan katanya, kau memang sudah kehilangan nalarmu, geramnya. Aku pun menjadi sebuah. Cukup, kaulah sebenarnya yang menyebalkan, bentak Gelagah Putih. Lawan Gelagah Putihku tidak mampu lagi menahan diri. Tiba-tiba saja orang itu telah menarik senjatanya. Gelagah Putih bergeser selangkah mundur. Dipandangi lawannya yang sudah menggerakkan senjatanya itu. Kau mulai mensail atas kesombongan anak muda, geram orang itu. Namun sekarang sudah terlambat bagimu, bocah sombong, lanjut lawan Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih itu pun menjawab, aku tidak menyesalinya, Kisana. Tetapi yang aku sesali adalah bahwa aku harus membunuhmu. Dan Gelagah Putih itu telah meloncat beberapa langkah ke belakang untuk menghindar. Tetapi orang itu tidak memberinya kesempatan. Lawannya telah memburu Gelagah Putih dengan senjata yang terayun-ayun. Ternyata orang ini telah kehilangan nalarnya, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Sesungguhnya Gelagah Putih tidak banyak mendapat kesempatan. Dengan senjata lawannya itu menjadi sangat berbahaya. Gelagah Putih kemudian beloncatan dengan cepat. Ia menyadari bahwa lawannya telah menggunakan kemampuan ilmu pedang yang tinggi dengan dibarengi oleh kemarahan. Pada saat itu, ruang gerak Gelagah Putih memang terbatas. Tempat di belakangnya banyak gerumbul-gerumbul batu yang bertebaran dan bebatuan yang besar-besar seperti tertanam dalam tanah. Walaupun kadang-kadang gerumbul-gerumbul itu memberinya kesempatan untuk menghindar dari serangan lawannya, namun kadang-kadang Gelagah Putih mendapatkan kesulitan juga, sebab gerumbul-gerumbul itu seakan-akan sangat menyempitkan area pertempuran. Oleh karena itulah, maka Gelagah Putih tidak ingin mengalami kesulitan yang mungkin akan dapat menentukan. Karena lawannya telah mempergunakan senjata, maka ia pun kemudian telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak dari lawannya untuk mempersiapkan senjatanya pula. Jangan lari kau anak malang, teriak lawannya itu. Namun Gelagah Putih tidak menanggapi teriakan lawannya itu. Demikianlah episode ke-29. Nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, maupun berkomentar, dipersilakan. Terima kasih, sampai jumpa.